Ini video pertama gue bareng sama temen ya. Video ini dibuat atas dasar kalau misalnya gue itu bingung belajar bahasa Mandarin dari siapa. Ternyata di jurusan gue setelah gue cek di semester 3 kayaknya itu ada bahasa Mandarin juga. Terus gue akhirnya nyari-nyari ya siapa yang bisa ngajarin gue gitu kan. Langsung ya udah akhirnya gue nemuin dia. Ya namanya Riva Dwi Putri yang terus dia jurusan sastra Cina UI. Tahun berapa, Rip? Angkatan 2019. Mantap. Jadi gue 3. Iya, baru semester 3 ya. Gue udah kayak merasa ya gue mampu banget, dia kan cutting. Udah itu aja, langsung aja mulai. Apa aja, Rip? Kita mau belajar apa? Hah? Jadi dalam bahasa Cina itu ada 2 unsur. Yang pertama itu ada hanzi sama ada pinyin. Hanzi itu kayak aksara Han yang bentukan kotak-kotak kayak gitu. Terus kalau untuk pinyin itu jadi gimana cara penyebutan si aksara tersebut. Nah, pinyin ini tuh ada 3 unsurnya. Ada huruf konsonan, ada huruf vokal, dan ada ton. Jadi kita belajar pinyin dulu. Ya, di pinyin kita belajar pertama huruf konsonan dulu. Oke, Huruf konsonan atau shangmo. Jadi di huruf konsonan ini aku bakal bagi-bagi. Jadi pertama tuh bakal huruf konsonan yang cara penyebutannya itu sama kayak huruf konsonan bahasa Indonesia. Terus selanjutnya itu bakal lebih beda dan bahkan ada cara khususnya gitu loh, gimana caranya biar penyebutannya tuh bisa bagus. Oke, gue nyimak nih. Gue nggak ada perlawanan, gue nyimak aja. Yang pertama itu ada huruf M. M ini penyebutannya sama kayak bahasa Indonesia. Contohnya mama, artinya ibu. Mama. Ya. Udah belum? Ya. Lalu yang kedua itu ada F, penyebutannya juga sama. Contohnya itu ada fan, artinya nasi. Fun, bener. Ya. Lalu ada N, penyebutannya juga sama kayak bahasa Indonesia. Contohnya itu ada niunai, artinya susu. Niunai. Ya. Yes. Lalu ada L, penyebutannya juga sama. Contohnya liu, artinya 6. Liu. Lalu ada H, penyebutannya sama. Contohnya ada hen, artinya sangat. Hen. Iya kan belum belajar kan. Ya oke, siap. Lanjut. Lalu di bagian sini aku tuh ngelompokin jadi beberapa kelompok. Jadi tuh satu kelompok itu penyebutannya sama, cuman bedanya itu ada di non aspirasi sama aspirasi. Jadi aspirasi itu apa? Aspirasi itu adalah suara atau udara yang keluar dari dalam mulut. Untuk kelompok pertama itu ada kelompok B sama P. B ini dia itu penyebutannya sama kayak P pada bahasa Indonesia, kayak panda, pisang, dan lain-lain. Contohnya itu ada papa. B jadi disebutnya P. Ya, kayak P dalam bahasa Indonesia. Okay. Biasa aja. Papa. Nah, untuk P sendiri itu penyebutannya P, tapi bedanya dia itu ada aspirasinya. Jadi ada udara yang keluar dari dalam mulut. Caranya biar tahu kalian udah berhasil atau belum nih ngeluarin aspirasi itu dengan ngelakuin pakai tisu. Jadi kalau misalnya kalian tisunya bergerak, itu tuh berarti kalian udah bisa aspirasinya. Ya, kipas. Itu berarti udah bisa. Contohnya ada piao, artinya tiket. Coba lihat. Yes. Gue nggak tahu. Piao, bener gak? Ya. Gitu. Terus untuk kelompok kedua itu ada kelompok D sama T. Kelompok ini sama-sama disebutin T, cuman bedanya non aspirasi sama aspirasi. Untuk D itu disebutnya T biasa, kayak tikus, topi, dan lain-lain. Contohnya itu ada tuo, dia nggak pakai aspirasi. Tuo. Ya, untuk T itu sendiri disebutinnya T sama, cuma bedanya dia pakai aspirasi. Jadi dia ada udara yang keluar dari dalam mulut. Contoh di sini ada ta, artinya dia laki-laki. Ta. Aduh bentar. Ta. 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 Ya.
Lalu untuk Apa lagi next? kelompok selanjutnya itu ada G sama K. Jadi untuk G sama K ini penyebutannya sama-sama K, bedanya sama seperti sebelumnya, bedanya itu aspirasi dan non aspirasi. Selanjutnya itu ada kelompok G sama sama K. Dan K. Jadi G sama K ini penyebutannya sama-sama K, cuma bedanya di aspirasi dan non aspirasi. Untuk G itu dibacanya seperti K biasa, kayak kucing, kerbau, dan lain-lain. Di contoh di sini tuh ada ke artinya kakak laki-laki. Jadi dia non aspirasi. Ke. Nah, dia nggak gerak, itu artinya dia nggak aspirasi. Lalu untuk K itu sendiri dibacanya K, cuma dia itu harus ada aspirasinya, harus ada udara yang keluar dari dalam mulut. Contoh di sini kan, artinya lihat. Kan. Next. Oke, untuk next selanjutnya ada J sama Ki. Untuk J sama Ki ini sama-sama dibacanya C. Cuman perbedaan dari kelompok-kelompok lain itu kan kayak tadi tuh G sama K dibacanya K, tapi ada si konsonan K itu sendiri yang bikin kalian hafal gitu kan. Cuman kalau untuk J sama K ini dia nggak ada si C-nya itu sendiri. C itu ntar beda lagi. Untuk J sama K ini dibacanya sama-sama C, bedanya aspirasi dan non aspirasi. Jadi kalian harus ingat untuk J itu dia nggak aspirasi. Contoh di sini ada ci, artinya berapa. Lalu untuk ki, nah ki ini dia aspirasi. Jadi ter. Contoh di sini ci, mengendarai ci. Ya. Dah gitu. Untuk kelompok selanjutnya ini udah beda kelompok dari yang sebelumnya. Untuk X itu dibacanya S seperti biasa kayak susu, siomay. Di sini contohnya ada xiao, artinya kecil. Untuk Y dibacanya tuh sebenarnya kayak biasa, Y biasa. Cuman kalau si Y ini bertemu sama vokal I, dibacanya itu bukan Y, bukan Y, tapi lebih ke I. Contoh di sini ada yao. Nah, kalau yao ini dia itu biasa Y-A-O, dibacanya ada Y-nya, yao. Tapi kalau kalian nyebutin I artinya satu, itu dia lebih ke I bukan Y. Coba gitu. Itu? Ya, itu kalau artinya satu. Kalau yang yao, ya gitu. Pokoknya kalau Y ketemu sama vokal I, maka si Y ini tuh lebih hilang gitu. Jadi Y-nya hilang, jadi cuma I doang kan. Nah, itu sama juga kayak si W ini. W itu sebenarnya dibacanya sama aja. Cuman kalau W ini ketemu vokal U, maka dia lebih dibacanya U, bukan U, tapi lebih U. Lebih sebenarnya ada W-nya, cuman kayak rada-rada diresapin gitu. Jadi U. Kalau itu sama 5. U artinya 5. Contohnya U 5. Untuk selanjutnya ini kita butuh effort, butuh susah. Butuh ada tekniknya dalam pengucapan. Jadi caranya itu gigi atas dan gigi bawah kalian itu disatukan, diginiin. Lalu ujung lidah kalian itu menyentuh belakang gigi atas. Untuk gambar di PPT nomor 17 itu menyentuh ke nomor 3. Nomor 3 kan itu nomor 3 gigi ya, tapi di belakang gigi gitu loh. Oke. Coba gitu. Ngomong apa gue? Nah, setelah penempatan mulut kalian udah benar, baru kalian lafalkan seperti konsonan Z, C sama S. Untuk Z itu Enggak, salah lagi. Cross balik lagi sih. Tuh konsonan X coba. X Z. Coba ngomong. Cai.
Lalu setelah itu kalian tinggal lafalkan konsonan Z, C, dan S. Sebenarnya untuk Z sama C ini sama-sama kedengarannya tuh kayak C, walaupun perbedaannya tuh dikit banget. Selain itu, cara bedanya itu yang lebih kedengeran banget adalah kalau Z ini dia nggak aspirasi, tapi kalau C ini ada aspirasinya. Jadi di sini contohnya ada cai, 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 itu kan dia nggak aspirasi. Nah, untuk C itu contohnya ada tuong, 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 itu dia aspirasi. Itu cara bedanya lebih perbedaan lebih ketara gitu. Untuk S ini dia lebih beda jauh, dia se, ya. Contohnya itu ada san, artinya tidak. San. Next. Dan menurut aku ini yang lebih paling susah. Jadi caranya itu lidah kalian ini ditekuk ke langit-langit mulut. Jadi kalau dalam PPT itu kan ada nomor 17 sama 18. Nah, lidah kalian itu ditekuk sampai di antara 17 sama 18 itu menyentuh angka 7. Langit-langit. Iya. Di antara 17 sama 18 itu menyentuh ke angka 7 di PPT. Kalau udah, baru kalian untuk CH kalian lafalkan seperti C. Jadi nah, dia aspirasi, ada udara yang keluar dari dalam mulut. Itu dia buka mulut juga nggak apa-apa, nggak harus ditutup. Enggak. Udah. Aduh, udah kipas. Bisa nggak? Kurang. Dia angin dari sebelah mana? Dari mulut, dari depan. Karena kalau misalnya kalian udah bener nih dalam penempatan lidahnya itu, bakal kerasa dan bakal lama-lama tuh kedengarannya tuh lebih bulat gitu loh. Jadi gue harus belajar lagi. Ya, ini kan belum bulat ya. Contoh di sini tuh ada artinya makan. Lalu untuk ZH posisinya sama dan kita menyebutkan konsonan Z. Bedanya sama CH tadi, CH ada aspirasi dan kalau ZH ini nggak ada aspirasinya. Contoh di sini ada artinya hanya. Kalau yang tadi ada aspirasinya. Nggak bisa. Susah guys. Untuk SH penempatan mulutnya sama, cuman bedanya dia nggak aspirasi dan menyebutkan konsonan S. Jadi cuman masih kurang bulat karena kita harus latihan, makin lama pasti bakal lebih bulat. Di sini contohnya artinya adalah. Lalu untuk huruf selanjutnya itu ada R. Penempatan mulut lidahnya juga sama dan tinggal melafalkan konsonan R. Jadi contoh di sini artinya orang. Dia tidak aspirasi juga. Nah, untuk diingat, jadi ada beberapa huruf konsonan yang berubah dari bahasa Mandarin dalam bahasa Mandarin. Contohnya ada B jadi P, D jadi T, G jadi K, X jadi S, dan Y kalau ketemu I jadi I, dan W kalau ketemu U jadi W. Lalu ada juga huruf konsonan yang beraspirasi. Contohnya ada K, T, P, Ch, S, Lalu ada konsonan yang mengharuskan lidah itu ditaruh di belakang gigi atas. Itu ada S. Lalu yang keempat ada konsonan yang mengharuskan lidah ditekuk ke langit-langit mulut. Contohnya ada C, 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 C. Next.
Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar huruf vokal atau yunmu. Jadi dalam huruf vokal ini nggak terlalu banyak yang berubah dari bahasa Cina, dari bahasa Indonesia ke bahasa Cina. Cuman ada beberapa yang baru dan ada beberapa yang baru dan ada yang beberapa diubah sedikit. Untuk A bacanya A biasa, O dibaca O biasa, I dibaca I biasa. Dan untuk E ini dibagi 3 jenis. Sebenarnya kayak bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia juga kan ada yang gitu. Cuman kalau bahasa Mandarin itu ada 3. Ada yang jadi, untuk yang pertama itu jadi lalu yang kedua itu jadi lalu yang ketiga itu jadi gimana ya, contohnya itu untuk yang terakhir itu jete, jadi tulisannya JUEDE tapi dibacanya si E nya tuh jete. Untuk U dibacanya U biasa, tapi kalau kalian nemu U yang titik 2 itu dibacanya itu I. Caranya itu mulut kalian itu melafalkan konsonan U, tapi yang keluar suara yang keluar itu konsonan I. I. Jadi kalian coba aja dulu I. Enggak, belum dapet. Kurang bulat sih, nggak apa-apa kan masih baru. Contohnya itu ada Hanyu. Oke, next. Lalu ada an dibaca an dibaca en, in dibaca in, ang dibaca ang. Lalu untuk ong itu dibacanya bukan ong tapi Jadi nggak ada ong. Iya, tapi ini cuman khusus kalau o ketemu sama eng. Kalau o ketemu sama yang lain-lain tetap, tapi kalau o ketemu sama eng jadinya Oke. Eng, ing. Lalu selanjutnya itu ada diftong sama triftong. Jadi diftong sama triftong itu 2 vokal, triftong itu 3 vokal. Jadi itu maksudnya kayak kalau di bahasa Indonesia itu ada pantai kan, T-nya TAI, AI itu ada vokal, nah itu masuk ke diftong. Nah kalau di dalam bahasa Mandarin ada sampai triftong 3 vokal. Untuk pertama itu sama I, terus ada A, au, O, ya, ye. Jadi untuk yang iye, jadi dia pakai 3 yang kayak yang huruf 3, jadi bacanya bukan ie tapi iye. Terus untuk yang ye itu u-nya yang tadi u titik 2, jadi kalian lafalin i dulu terus perlahan bentuknya huruf o. Lalu selanjutnya itu ada triftong 3 vokal, yao, wai, yo, wei, wen, wan. Jadi untuk i, u itu dibacanya iyo. Terus untuk ui itu wei. Jadi contohnya itu ada DUI artinya betul, dibacanya tui. Ui, tui. Untuk un itu contohnya KUN artinya ngantuk, dibacanya jadi kun. K-nya aspirasi. Untuk kuan itu ada contoh tuan. Lalu next ada beberapa catatan. Jadi untuk kalau huruf
konsonan ketemu sama huruf vokal bacanya sama kayak yang tadi aku bilang, cuman untuk Y itu sendiri tuh banyak perbedaan. Yang pertama itu YE, jadi untuk konsonan ketemu sama huruf E di bahasa Mandarin itu bukan Y, bukan kayak misalnya D ketemu E bukan T, bukan T tapi T. Oke. Terus contohnya ada T, L, terus dan lain-lain. Nah, tapi untuk Y itu sendiri yang dipakai itu bukan E tapi E. Jadi kalau Y ketemu huruf E itu bukan jadi Y, bukan jadi Y, tapi jadinya Y. Lalu untuk YU di dalam pinyin, nanti kalau kalian ketemu tulisan YU walaupun U-nya itu nggak ada titik 2, itu bakal kalian tetap baca Y. Hai. Karena di dalam bahasa Mandarin itu nggak ada penyebutan yang YU doang, U itu nggak ada. Jadi setiap kalian ketemu pinyin YU, walaupun di situ U-nya nggak ada titik 2-nya, kalian tetap baca Y. Hai. Terus yan ini kan dibacanya tadi an ya. Yan dibacanya jadi yen. Terus untuk ye, yue, itu dibacanya jadi ye, karena kan nggak ada yu ya. Jadi walaupun di situ pinyinnya itu u-nya nggak ada titik 2, tapi tetap kalian baca si u itu jadi jadi ye. Lalu untuk selanjutnya itu ada yuan, dibacanya itu jadi yuan. Oke, next. Selanjutnya itu ada ton atau shangtiao. Untuk ton itu ada 5 ton. Ada ton 1, ton 2, ton 3, ton 4, dan netral. Untuk netral itu biasa aja, nggak ada intonasinya, kayak kita ngomong biasa nih, kita ngomong bahasa Indonesia. Cuman untuk ton 1 sampai ton 4 itu ada intonasinya. Untuk ton 1, D itu huruf nada itu datar. A. Ton 2 itu dia dari atas turun ke bawah. Untuk ton 3 itu dia dari atas turun ke bawah, naik lagi setengah. Jadi Jadi untuk ton 2 itu Untuk ton 3 Jadi kayak dia udah turun tapi naik lagi gitu loh. Kalau ton 2 itu turun doang, dia nggak usah dinaikin. Ton 4 itu dari atas langsung turun ke bawah. Contoh ton pertama itu ada ma. Contoh ton kedua itu ada ma. Contoh ton ketiga ada ma. Contoh ton keempat itu ada ma. Contoh netral itu ada ma biasa. Ya, jadi dalam bahasa Mandarin itu kalau kalian salah penyebutan ton, maka salah artinya. Seperti yang udah ada di PPT. Kalau kalian mau manggil ibu, tapi kalian pakai ton 4, maka artinya jadi memaki, bukan manggil ibu kalian. Apalagi kalau kalian mau manggil ibu ma, tapi kalian malah manggilnya ma, jadinya kalian manggil kuda, bukan manggil ibu kamu. Jadi kalau misalnya salah pengertian, itu berarti bakal salah arti juga, salah penyebutan, salah arti juga gitu. Terus dalam bahasa Mandarin juga penyebutan konsonan juga berpengaruh, karena di dalam bahasa Mandarin konsonan itu banyak yang sama kayak tadi
J jadi C, Ki jadi C juga pakai aspirasi. Terus si Z juga kedengaran yang jadi C, cuman bedanya lidahnya di belakang gigi. Terus si C itu sendiri jadi C juga, bedanya lidahnya di belakang gigi plus aspirasi. Itu tuh penyebutannya itu mirip banget, bahkan aku sendiri juga masih suka salah, sering banget salah. Apalagi gue baru belajar. Iya, jadi kalau misalnya salah penyebutan konsonan dan ton, maka si artinya itu bakal salah juga gitu. Jadi memang harus rajin-rajin berlatih penyebutan. Apa sih? Jadi trik dari dulu gimana buat bisa bahasa Mandarin? Buat bisa bahasa Mandarin itu untuk pemula menurut gue pribadi sering-sering baca pinyin aja dulu. Pinyin, oke. Karena kita juga belum masuk Hanse kan, jadi baca pinyin dulu, sering dibaca, sering dilatih gitu-gitu. Tapi emang harus ada yang bimbing gitu loh, biar kalian tahu kalian bener apa enggak gitu. Tapi ya memang butuh waktu, karena aku juga udah semuanya butuh waktu udah guys. semester 4 juga masih belum lancar sih. Oke, terus untuk penulisan pinyin juga nggak ada kapital. Jadi misalnya kalian mau nulis papa yao mai tungsi, itu kan si papa tuh dia di apa sih, di huruf paling awal kan. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan si B ini jadi B-nya jadi gede. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin tetap B kecil, jadi nggak ada huruf kapital di dalam pinyin. Terus untuk untuk ton itu biasanya dia ditaruh di salah satu huruf vokal. Misalnya tadi ada diftong sama triftong. Si diftong ini kan dua vokal ya, jadi diantara salah satu dua vokal ini bakal ditaruh ton itu sendiri. Triftong juga sama, ada 3 vokal, salah satu diantara 3 ini bakal ditaruh ton gitu. Itu untuk ton segitu aja sih, cuman kalian memang harus banyak belajar karena susah banget. Udah, apalagi mau disampaikan, Rip? Mungkin ke gua apa gitu biar semangat belajar bahasa Mandarin. Biar semangat apa ya? Gak ada. Udah itu aja yang bisa kita buat hari ini videonya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan atau kekurangan dari kami, atau ada informasi yang aku salah nyampeinnya, bahkan kalian kayaknya kamu sendiri belum terlalu tahu deh gimana cara koreksi aja. Kalau misalnya kita ada yang salah, boleh komen atau segala macam, terserah. Makasih. Dah. Zaijian. Oh, makin deket. Makin deket ya. Lewat ya. Susu. Es krim Oh, nasional. iya, Pak.